Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Hari ini ketemu lagi sama Ibu. Kita akan belajar produk kreatif dan kewirausahaan di jurusan multimedia di pertemuan ketiga di bab 2. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang analisis peluang usaha bisnis perangkat keras berbasis komputer. Masih ingat nggak contohnya apa? Ya, contohnya drone untuk usaha pertanian. Lalu kita membahas juga analisis peluang usaha bisnis perangkat lunak. Contohnya kemarin aplikasi-aplikasi yang banyak sekali sekarang tumbuh atau startup. Nah, di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang analisis peluang usaha bisnis di bidang multimedia. Nah, multimedia merupakan sebuah kombinasi antara komputer dan video. Selain itu, multimedia juga merupakan gabungan dari suara, gambar, dan teks. Jadi multimedia ini adalah kompleks atau gabungan dari komputer, video, suara, gambar, dan teks. Multimedia seringkali dimanfaatkan untuk pembuatan animasi, karena di animasi itu suaranya ada, gambarnya ada, teks juga ada, video berupa video juga ada. Nah, apalagi sih jenis multimedia? Kita akan bahas ke bawah lagi. Nah, ini adalah multimedia, di mana ada komputer, ada film, ada mouse, ada lain sebagainya. Yang pertama, kita akan membahas tentang peluang usaha multimedia. Tujuan penggunaan multimedia ialah untuk membantu dalam penyampaian informasi dan menghibur pembacanya. Secara tidak sadar, banyak hasil multimedia yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kamu pesan barang secara daring itu dalam jaringan atau online, laman perusahaan daring tersebut memiliki unsur pembentuk multimedia, teks, audio, grafik, animasi, video, dan sebagainya. Pengguna multimedia sangat tergantung adanya menggunakan media elektronik dan daring, sehingga sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Jika kita ibaratkan multimedia sama pelajaran seni rupa multimedia seperti pelajaran seni rupa, hanya saja perlu ditambahkan teks, audio, animasi, video, dan sebagainya. Nah, multimedia itu kan ada audio. Kita bahas dulu nih yang pertama, audio. Audio merupakan salah satu unsur terpenting dalam multimedia. Apabila audio tidak ada, maka ada sesuatu yang kurang lengkap ketika melihat konten multimedia. Supaya memiliki audio yang lebih baik, terdapat beberapa aplikasi yang dapat digunakan secara umum, yaitu ada sound recorder, ini untuk dubbing, disebutnya dubbing suara atau memberikan efek. Lalu ada Microsoft, ada Apple, ada QuickTime Play Pro, ada Sony Founder, Sony Ford, dan Windows dan Sound Edit 16. Audio yang baik dapat diperoleh setelah adanya proses editing, seperti proses multiple text yang menggabungkan beberapa audio menjadi satu file. Penyesuaian pada volume audio juga harus diperhatikan. Jika audio memiliki volume yang besar, pembaca atau pendengar akan terganggu dan tidak memperhatikan pesan yang akan disampaikan. Contohnya, kalau kalian nonton YouTube, ketika openingnya itu suaranya kencang banget musiknya, tapi ketika masuk ke vlog itu suaranya kecil. Nah, itu berarti audionya tidak disetting sehingga mengganggu pendengaran ketika kalian play, volumenya harus dimatiin, harus kecilin. Ketika masuk ke vlognya atau ke videonya, volumenya harus dibesarkan. Nah, audio ini harus melalui proses editing. Yang kedua, adanya teks. Teks adalah suatu bentuk unsur yang tidak kalah penting dari audio. Tanpa adanya teks, pembaca akan mengalami kebingungan dalam memahami pesan yang disampaikan. Pada perangkat lunak, teks diistilahkan dengan font. Font adalah kumpulan karakter yang memiliki gaya tertentu.
Karakter atau tipografi font dibagi menjadi dua, serif dan sans serif. Font serif memiliki ciri khas hiasan kecil atau struk di akhir sebuah huruf. Contohnya Times New Roman, Bookman, dan sebagainya. Font sans serif tidak memiliki struk di akhir. Contohnya Arial, Calibri, dan sebagainya. Pada umumnya, pemilihan font yang baik menggunakan font sans serif. Tampilan yang sederhana membuat pembaca senang dan tidak bosan untuk melihat konten yang ada. Nah, kalau font serif ini hasilnya seperti ini. Nih, ada lekukan-lekukannya, ada seperti ini. Kalau ini font sans serif seperti ini. Beda ya, dari biasanya kalau font serif ini lebih digunakan untuk formal, ini biasanya untuk non formal. Nah, masuk ke bagian C, yaitu gambar. Gambar merupakan sebuah unsur tersendiri dalam bentuk multimedia, seperti desain grafis. Seorang yang memiliki kemampuan dalam bidang desain akan menghasilkan konten multimedia yang baik dan dapat diterima oleh pembaca. Gambar yang digunakan dalam konten multimedia bukanlah gambar yang sembarang. Gambar yang digunakan harus memperhatikan warna, pencetakan, dan sebagainya. Warna yang wajib ada di dalam gambar ada 3, yaitu merah, hijau, dan biru. Ketiga warna ini disebut dengan RGB, red, green, dan blue. RGB merupakan suatu model warna yang terdiri atas 30 warna, merah, hijau, dan biru, yang ditambahkan dengan berbagai cara untuk menghasilkan berbagai macam warna. Setelah memastikan 3 warna tersebut ada, maka dilakukan proses desain grafis. Setelah itu dilakukan pencetakan. Dalam hal ini, pastikan warna yang ada di dalam komputer akan sama dengan hasil cetak yang ada. Nah, yang keempat adalah animasi dan video. Animasi dan video merupakan sebuah unsur yang juga memegang peran penting dalam konten multimedia. Keduanya berperan dalam membuat konten multimedia menjadi menghibur dan mudah untuk diterima masyarakat. Animasi sendiri merupakan penggambaran secara cepat dari gambar 2 dimensi. Untuk menciptakan pandangan bergerak, animasi dapat ditemukan dalam film, iklan, dan sebagainya. Ini contoh animasi. Video merupakan gambar 2 dimensi yang melalui proses editing dan disiarkan melalui platform yang berbeda-beda. Contohnya televisi. Sekarang sudah masuk ke dalam YouTube, gitu ya, platformnya. Kategori multimedia. Berdasarkan kategorinya, multimedia dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada linear. Konten linear merupakan konten di mana posisi halayak tidak diberikan kekuasaan untuk mengubah konten multimedia yang ada. Misalnya ketika Anda berada di bioskop dan melihat film, Anda hanya duduk dan menikmati film yang ada. Anda tidak dapat mengubah film itu sesuai dengan keinginan Anda. Sekarang konten non-linear. Konten non-linear adalah hipermedia, merupakan konten yang diberikan kekuasaan penuh pada halayak untuk mengubah konten multimedia yang ada. Misalnya ketika Anda bermain games, Anda dapat memilih untuk bermain menggunakan karakter tertentu, memilih area yang akan dimainkan, membeli properti permainan tersebut, dan sebagainya. Nah, ini contoh konten linear, ini contoh konten non-linear. Pertanyaannya, TV masuk ke konten linear atau ke konten non-linear? Ya, masuknya ke konten non-linear, karena kalian boleh memindah-mindahkannya. Enggak, TV masuknya ke konten linear, karena tidak bisa merubah objek di dalamnya, gitu ya. Lalu konten YouTube, video YouTube, masuknya ke konten mana? Ke konten linear, karena tidak bisa kalian merubah isi-isinya. Aplikasi multimedia. Jika ditanya apakah Anda mengetahui mengenai konten multimedia, mungkin sebagian besar dari kamu akan menjawab tidak tahu atau kebingungan. Padahal secara tidak sadar, selama ini kamu sering melihat konten-konten multimedia, baik lewat media massa, televisi, radio, surat kabar, maupun lewat dari YouTube, Google, dan sebagainya.
Aplikasi multimedia telah meliputi banyak bidang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, industri kreatif menggunakan multimedia untuk konten hiburan, jurnalisme, iklan, dan sebagainya. Iklan tidak hanya terlibat pada industri kreatif, tetapi bisnis. Seringkali kamu menemukan bahwa di balik iklan yang kreatif diperlukan uang yang banyak untuk membuat konten yang menarik dan menghibur. Yang kedua, perangkat lunak sudah menggunakan multimedia sebagai sarana untuk belajar melalui simulasi komputer, misalnya pelatihan militer, pelatihan kedokteran, dan pelatihan industri. Pelatihan dengan simulasi komputer dapat meminimalkan risiko terjadinya kesalahan pada manusia. Misalnya ini bikin aplikasi, ini aplikasi perangkat lunak. Lalu yang ketiga, sektor industri membuat multimedia sangat diperlukan untuk menyajikan informasi pada atasan, rekan kerja, dan sebagainya. Contoh penggunaan PowerPoint sebagai sarana penyajian informasi yang penting bagi perusahaan dan website sebagai sarana penyajian informasi yang penting bagi masyarakat. Yang keempat, untuk bidang pendidikan, membuat pencarian bahan pembelajaran makin mudah, seperti ensiklopedia dan bahan rujukan lainnya. Adanya buku referensi di internet dapat meningkatkan minat belajar pada siswa yang ada. Yang G itu tentang virtual reality. Nah, ngerti nggak virtual reality itu ini nih? Virtual reality adalah VR. Ya, sering disingkat dengan VR ini ya, VR. Virtual reality merupakan salah satu penemuan multimedia yang saat ini sedang banyak diperbincangkan. Virtual reality banyak digunakan dalam sebuah permainan seperti permainan. Virtual reality menggunakan unsur multimedia, ada suaranya, ada gambarnya, ada animasinya. Cara menggunakannya adalah dengan menaruh alat di sekitar kepala, biasanya di depan mata, dengan layar di depan mata. Setelah memakai alat itu, kamu dapat merasakan atmosfer permainan secara langsung atau reality. Jadi, ketika melihat itu, serasa kalian ada di posisi itu. Selain pertemanan, virtual reality juga mulai digunakan dalam jasa penerbangan publik maupun militer. Simulator, sebagai simulator yang ada di dalam komputer digunakan agar calon pilot dapat mempelajari hal seputar penerbangan sehingga dapat mengurangi risiko terjadi kecelakaan akibat pembuatan. Jadi pilot untuk simulasinya bisa menggunakan VR sebagai pembelajarannya gitu ya. Yang kedua, membahas tentang contoh produk multimedia dan peluang-peluangnya. Berikut beberapa contoh produk multimedia beserta peluang-peluangnya. Yang pertama, kalian menjadi seorang ilustrator. Ilustrator adalah pekerjaan di bidang multimedia yang menyediakan jasa gambar ilustrasi pada media koran, contohnya majalah, buku, website, biro periklanan, pembuatan storyboard pada film, dan lain-lain. Pekerjaan ilustrator selain dapat dikerjakan secara perorangan, juga dapat dikerjakan secara berkelompok atau tim, di mana para tim yang bergabung di dalamnya dapat memiliki peran yang berbeda-beda. Contohnya ada yang mengerjakan tentang karakter, ada yang mengerjakan tentang background, dan lain sebagainya. Beberapa bagian dalam tim ilustrator berdasarkan perannya, diantaranya adalah perancang gambar atau sketch, bagian tinta atau inker, ini yang memberikan tintanya, bagian pewarna atau coloring. Selain bekerja secara manual, biasanya ilustrator juga menggunakan teknologi komputer untuk menyempurnakan karya-karyanya. Adapun keahlian komputer yang harus dikuasai menggambar gambar grafis merupakan vektor dan image. Yang kedua, peluang usahanya yaitu tentang komikus. Sama halnya dengan seorang ilustrator, seorang komikus dalam pekerjaannya berkaitan dengan gambar-gambar. Seorang komikus dapat membuat sebuah komik dengan cerita yang lebih kompleks. Ini komikus ya. Industri komik di Indonesia saat ini sudah banyak ditemukan. Tapi sekarang komik itu tidak harus berupa fisik buku kertas ya, tapi juga sudah ada dalam web. Misalnya webtoon itu kan komik-komik juga, tapi yang adanya di daring. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terbitan buku komik lokal yang beredar dari sebuah toko buku. Komik-komik produk Indonesia yang lahir di era sekarang tidak kalah dengan komik-komik Jepang.
Kesuksesan Jepang dengan menghasilkan karya-karya komik ke segala penjuru dunia membuktikan bahwa dunia komik memiliki pangsa pasar yang cukup luas dan bisa menjadi peluang besar bagi mereka yang menekuninya. Yang ketiga, peluang usahanya menjadi seorang desainer. Desainer adalah seorang yang pekerjaannya mendesain, dapat berupa pakaian, fashion, interior, iklan, kemasan, dan sebagainya. Usaha ini dapat dimulai dari layanan kecil, jasa kecil-kecilan dulu, misalnya membuat desain undangan pernikahan, desain kartu nama, spanduk, hingga desain iklan, dan lain sebagainya. Sebagai biro jasa desain, Anda dapat melakukan kerjasama dengan beberapa biro perikanan yang ada. Dengan percetakan, pengembangan web, dan lain-lain. Selain dapat merintis usaha biro jasa desain, Anda juga dapat mengikuti berbagai kontes pembuatan desain logo dan yang diselenggarakan oleh beberapa situs di internet. Yang keempat, peluangnya yaitu periklanan. Periklanan adalah sebuah subsektor industri kreatif yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Peluang usaha di bidang periklanan juga masih sangat luas. Hal ini karena hampir setiap hari para pengusaha membutuhkan media promosi iklan. Nah, ini contoh-contoh iklan. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang analisis SWOT. Ini yang terakhir ya, dalam bisnis multimedia. Yang pertama, ingat SWOT itu, Ibu ulang lagi, SWTO. S dan W ini masuk ke dalam internal, sementara T dan O itu masuk ke dalam eksternal. Berikut penjelasan analisis SWOT. Faktor internal. Faktor internal dari bisnis multimedia adalah sebagai berikut. Adanya strength atau kekuatan, memerlukan kreativitas dan inovasi tinggi serta fashion yang kuat dalam bidang desain grafis. Weakness. Kelemahannya dari desain grafis adalah mood yang tidak stabil dan adanya masalah dapat mengganggu proses kreativitas desain. Karena kan kalau kreativitas dari diri sendiri ya. Faktor eksternalnya. Peluang dari usaha ini adalah muncul banyak UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Itu peluangnya. Semakin banyak UMKM, semakin banyak peluang untuk kita. Misalnya banyak yang bikin iklan, banyak yang bikin logo, banyak yang bikin poster dan lain sebagainya. Threat-nya, ancamannya berupa pesaing yang lumayan ketat dan klien yang sulit menerima ide desain kita. Contoh strategi bisnis usaha jasa desain grafis yang dapat dilakukan dari hasil analisis SWOT adalah senantiasa kembangkan promosi dalam layanan online dari media sosial. Ikut terus perkembangan informasi isu yang ada, namun jangan sampai terjebak ke dalam isu politik mendukung pihak tertentu. Anda tetap harus netral. Periksa daftar UMKM yang ada di daerah Anda. Apabila usaha tersebut mempunyai produk yang lumayan terkenal, tetapi belum dikemas dalam grafis yang baik, Anda dapat menawarkan jasa desain grafis Anda langsung kepada mereka. Yang ketiga, promosikan usaha Anda dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik dengan desain yang bagus. Jagalah selalu mood Anda agar tidak terganggu dalam melakukan desain. Hindari hal negatif yang dapat merusak suasana hati. Yang kelima, pahami keinginan klien sebelum memulai menggarap desain yang diinginkan. Gali dalam-dalam keinginan klien untuk menghindari revisi desain yang tidak ujung berhenti. Nah, info. Asal-usul gambar apel di logo Apple. Apel di logo Apple. Gambar sebuah apel yang tergigit menjadi logo Apple yang begitu populer saat ini. Awalnya, perusahaan Steve Jobs tersebut menggunakan logo bergambar Isaac Network yang sedang duduk di bawah pohon apel. Logo yang didesain Ronald Wayne dibuat tahun 1976. Logo itu kemudian dirubah oleh Rob Jonas menjadi sebuah apel berpelangi yang digunakan di tahun 76 sampai dengan 98. Selanjutnya, logo yang digunakan hingga saat ini adalah sebuah apel tergigit. Konon, gigitan apel tersebut terinspirasi dari Alan Turing, bapak komputer modern yang mengakhiri hidup dengan memakan apel yang mengandung sianida. Nah, itu penjelasan tentang pembahasan kita
ya. Teman-teman silahkan bisa mempelajari peluang usaha di bidang perangkat keras, di bidang perangkat lunak, juga di bidang multimedia. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada ilmunya yang bisa kalian ambil. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Silahkan cek di Google Classroom. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.